Saya nggak pingsan. Saya masih bisa lari, saya masih bisa teriak-teriak. Jadi di situ saya lihat, saya nggak ada pilihan lain kecuali ngelapor. Waktu Pak Januar bilang, Bu, Ibu ini masih internal suami istri, Ibu mau apa? Saya mau lapor, saya mau visum. Tolong fotoin darah saya. Tolong selamatin saya mau lapor. Dibilang katanya kan saya memukul-mukuli diri, sehingga saya berdarah sendiri. Sekarang saya dibilang mimisan. Saya sebagai bapak yang merasa sangat terpukul terhadap kondisi anak perempuan saya yang mengalami KDRT. Sebagai seorang ayah, saya tentu meminta keadilan. Karena negara ini negara hukum, maka saya dan keluarga besar menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan. Nah, kalau dari saya sebagai mamahnya, saya hanya selalu berkali-kali saya bilang, saya hanya bisa bersyukur Vena selamat. Intinya ini saya jawab tegas karena mereka sudah berkali-kali membuat konferensi pers yang intinya membuat laporan yang mengatakan seolah-olah laporan polisi itu tidak ada dasarnya. Ya jelas siapa yang mau ketemu. Apakah begitu sikap seorang ibu kalau memang sayang sama mantunya? Anda tahu sendirilah jawabannya lah. Itu kan sebagai orang tua ya, sebagai orang tua tentu punya kewajiban. Ketika anak-anaknya ada masalah, orang tua punya kewajiban untuk melakukan mendamaikan lah. Iya, saya pengen komunikasi, ya kan, bagaimana gitu saya sebagai orang tua, ya kan. Ya iyalah kecewa lah, soalnya saya orang tua, istilahnya kok nggak dihargain gitu. Sebagai umat beragama, saya dan keluarga besar sudah memaafkan perlakuan KDRT yang menimpa anak perempuan saya. Tapi untuk proses hukumnya harus tetap berjalan terus sampai kepada pengadilan. Biarlah ranah pengadilan nanti yang memutuskan hukuman apa yang harus diberikan sesuai dengan perbuatan. 6 bulan terakhir, memang Ferry mulai menampakkan sifatnya. Aslinya keluar. Seperti kalau saya tidak menuruti bukan hanya masalah itu, misalkan masalah cemburu yang tidak mendasar. Kadang-kadang kayak hal kecil yang sebetulnya tidak substansi untuk dipeributkan, termasuk tanggal 8, itu dia marah. Atau misalkan saya bikin vlog dengan lawan jenis, itu marah. Lantas, apa respon Farhad Abbas dengan kembalinya Bunda Korla ke Jerman? Benarkah ia kecewa dengan pihak kepolisian yang tidak mencegah Bunda Korla pergi ke luar negeri? Kau bukan laki-laki, kau bukan perempuan. Jangan kau tanya-tanya siapa aku. Kau aku yang somasi, kau aku yang laporin. Jangan kau lari-lari pulang ke Jerman. No comment. Tanggal 30 malam itu kita buat laporan. Ya sempat ada perdebatan tentang lokus deliktinya kan, waktu dan tempat kejadiannya. Ternyata setelah kita lihat perilaku kan LSM Hajar Indonesia Hukum Jamin Rakyat melihat perilaku kalimat kata-kata ini memenuhi unsur apa sehingga bisa dibuat LP. Nah, kemudian dilihatlah, kita perlihatkan kepada pihak kepolisian, yang penting harus Pancasila di negeri Pancasila, tidak boleh melanggar asusila, tidak boleh melanggar norma-norma kepatutan, norma sosial, hukum. Nah, di situ dapat pasal 27 Undang-Undang ITE ayat 1. Ya sedih aja, tapi walau bagaimana ya harus kerja kan, tanggung jawab. Awalnya kita minta pihak kepolisian untuk mencegah tangkal atau mencabut paspornya, karena ini kan nyata apa yang dilakukannya, dicegah dia keluar negeri
Tapi ternyata dia buru-buru pulang, bahkan merahasiakan pesawatnya gitu. Nah, kita kalah nggak sampai 24 jam laporan tuh mereka kabur gitu. Ya mungkin tidak kabur ya, memang pulang, tapi yang jelas bukan kita membuat warga negara Indonesia tidak nyaman di negeri sendiri, tapi kamu Korla yang bikin kita nggak nyaman, kamu yang bikin kita tuh risih dengan kalimat-kalimat, kata-kata, cara busana pakaian. Ya kalau kamu di Jerman ya silakan aja. Mungkin seperti apa Ya sih, udah Kak pasti Ibu? sedih lah, sewajarnya orang mau yang tadinya ya Bunda kan di Jerman nggak ada keluarga, nggak ada yang perhatiin gitu kan. Di sini kan ada keluarga baru. Ya pasti ngerasa kehilangan. Ada schedule Dan herannya tokoh-tokoh papan atas Indonesia yang bergabung di situ hanya ingin mencari manfaat untuk popularitas. Makin banyak viewersnya yang menonton, subscriber menontonnya itu makin banyak, mereka ingin heboh gitu. Mereka nggak mikir lagi, lu punya tanggung jawab budaya, lu punya tanggung jawab moral, lu punya tanggung jawab akhlak. Jangan jangan mencoba untuk ngorek-ngorek apapun gendernya, apapun jenis kelaminnya. Tidak ada perempuan yang berani seperti itu. Yang berani itu adalah mantan laki-laki kira-kira menurut kita. Tapi kita di sini bukan melaporkan transgender atau latar belakang sejarah mereka. Yang kita laporkan adalah unggahan media sosial, akun TikTok maupun akun Instagram, yang dimana komunikasi live mereka itu dengan kalimat-kalimat tidak senonoh. Jadi mulutnya itu udah kebun binatang, kebun alat kemaluan manusia. Itu kan lucu, karena orang menganggap dia itu transgender. Jadi bukan wanita yang sempurna di anggapan orang gitu, sehingga itu boleh gitu. Tapi walaupun dia dulu pernah jadi laki-laki, tapi pakaiannya benerin dong gitu. Kata-katanya jangan karena tidak ada perempuan yang berani seperti itu. Kalau dia menghibur, mempengaruhi. Jadi ketika saya melihat kalimat-kalimat cabul itu, membuat saya nggak suka sama dia. Dan saya maunya bukan dengan kerasa tidak suka saya maunya dia dihukum. Dia berhadapan bukan dengan Farhad Abbas atau ketidaksukaan saya, tapi dia berhadapan dengan hukum Indonesia. Jangan nangis lah, namanya Bunga memberikan tips buat ibu-ibu yang di sini, tetap bersabar, jangan saling julid, sayangin sesama manusia, hormati sesama perbedaan, jangan suka menghakimi orang, jangan suka membuka aib orang, sembunyikan aib orang biar disembunyikan aib kita di akhirat. Ya, jangan mencoba untuk menjatuhkan derajat orang, harga diri orang, menaikkan harga itu susah. Allah itu menaikkan harga diri kita, lalu orang menjatuhkan, itu dosa yang paling besar. Boleh tanya sama Ustadz para ceramah, tanya. Allah mengangkat rezeki kita, Allah mengangkat derajat kita, Allah manusia mencoba untuk menjatuhkannya. Kenapa mau angkat rahim? Kenapa nggak mau coba ini dulu apa? Nggak, udah. I've got enough. Aduh, kalau teman-teman tahu sakitnya luar biasa ya. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah Melanie udah jauh lebih baik setelah operasi, banyak bed rest, dan sekarang udah lebih baik jauh. Ya, memang maaf, operasi untuk di endometriosis namanya bahasa Inggris, sorry nggak tahu bahasa Indonesia, tapi harus diangkat rahim itu untuk operasi. Nah, itu setiap bulan dia sakit, jadi harus, ya memang ada sakit banget kayak di gini sama badan, merinding segala macam, jadi harus operasi. Ya, kalau tidak operasi itu bisa bisa lebih onset untuk premenopause. Jadi itu sangat penting. Dan kakak tiri dari Australia, dia juga ada operasi, itu semakin lebih bahaya untuk dia. Jadi ya memang it's painful setiap bulan, tapi sekarang udah Melanie sama saya udah bicara sebelum operasi kita tidak mau punya anak lagi. Jadi itu operasi harus untuk semakin lebih baik untuk masa depan. Gak ada rencana, jadi yang penting Melanie sehat dan untuk masa depan.
dokter bilang harus, kalau tidak operasi ya memang itu onset menopause, jadi semakin lebih bahaya untuk macam-macam kalau tidak operasi. Menikah pertama bukan untuk manusia, menikah pertama untuk Tuhan. Jadi sebagai suami saya harus suami siaga, harus mengerti turunin ego walaupun I don't feel like it. Memang it's for God pertama. Jadi bukan terlalu dekat, tapi it's not about feeling, bukan buat perasaan. It's perasaannya. It's my duty dari Tuhan, kasih istri harus hormat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.